Ada beberapa pertanyaan yang muncul berkaitan dengan misa online, misa daring, atau misa dengan teknologi live streaming yang menjadi pilihan gereja Katolik berhadapan dengan situasi sulit karena virus corona pada saat ini. Jadi kita di sini berbicara tentang situasi khusus, situasi luar biasa, dan gereja memilih cara alternatif supaya perayaan liturgi gereja, perayaan Ekaristi tetap berjalan. Maka pilihan dengan mengandalkan teknologi live streaming ini menjadi alternatif yang dipilih oleh gereja. Jadi konteks pembicaraan dan praktek yang terjadi selama ini ialah sesuatu yang terjadi karena situasi khusus. Kita berharap dan kita yakin bahwa kalau pada saatnya kita lepas dari situasi khusus ini, kita menjalani masuk kembali dalam situasi biasa, maka diskursus pembicaraan tentang misa live streaming dan juga praktek misa live streaming tidak lagi menjadi sesuatu yang relevan. Kita berharap demikian, bahwa para ahli kesehatan membantu kita untuk menemukan vaksin atau obat sehingga pada saatnya kita bebas dari situasi luar biasa ini. Maka kalau kita sekarang gereja memilih cara ini, kita tidak perlu digoncangkan oleh pandangan lain yang melemparkan ide bahwa dalam hal ini gereja keliru atau salah, ya. Karena justru membuat perayaan liturgi itu, ya, ritus-ritus liturgi itu tidak lagi hidup, tidak lagi dimaknai karena memilih cara ini. Bukan itu maksud gereja. Tentu kita semua mengerti bahwa ini, sekali lagi tadi saya katakan, situasi luar biasa. Kalau kita kembali dalam situasi yang biasa, normal, maka pembicaraan dan praktek seperti ini tidak relevan lagi. Lalu persepsi yang lain yang baik kita satukan kalau kita berbicara tentang misa live streaming, apa yang kita maksudkan? Yaitu bahwa ada imam Katolik, ya, yang ditabiskan dan sah sebagai imam, dia merayakan perayaan Ekaristi. Saya sebagai umat mengikuti seluruh rangkaian perayaan ini pada saat yang sama, pada jam yang sama, secara aktual, mengikutinya dengan seluruh diri saya, seluruh batin saya terutama. Jadi imam itu merayakannya mungkin dengan beberapa petugas liturgi di suatu gereja atau di suatu tempat, ya. Lalu kemudian saya sebagai umat mengikutinya, ya. Menyiapkan waktu secara khusus, ya, menyiapkan batin saya dan mengikuti seluruh tata perayaan itu dengan baik dan benar. Dalam arti itu saya hadir secara batinnya dalam suatu perayaan Ekaristi live streaming. Tentu hal ini berbeda dengan misalnya kalau kita menonton suatu rekaman perayaan Ekaristi. Misalnya ada suatu film atau kita menonton dari suatu YouTube, ya, suatu perayaan Ekaristi. Maka di sini bukan suatu perayaan Ekaristi live streaming, tapi kita menonton suatu rekaman. Dan yang dimaksudkan di sini, praktek yang benar yang mau ditunjukkan di sini ialah bahwa orang, umat, seluruh gereja mengikuti suatu perayaan aktual yang sedang terjadi, dipersembahkan oleh seorang imam resmi, dan di situ, ya, umat mengikuti dengan seluruh perayaan itu, seluruh tata liturgi itu, ya, dan di situ dia memaknai Ekaristi itu. Dalam arti itu, itulah yang kita sebut di sini sebagai perayaan live streaming. Pertanyaan umum lain yang muncul berkaitan dengan praktek ini ialah apakah perayaan itu sah atau tidak. Ini suatu pertanyaan dari segi hukum dan makna teologis, ya. Jadi pertanyaan ini sebetulnya dijawab dari pihak, ya, imam. Ya. Jadi kalau imam itu, ya, kriteria sahnya suatu Ekaristi adalah bahwa pertama-tama imam itu, ya, sah, ditabiskan secara Katolik, dikatakan dalam hukum gereja. Kalau kita melihat kanon 900 dikatakan di sana, ya, bahwa imam tertabis
secara Katolik, dan dia merayakan in persona Christi. Jadi bukan lagi atas kepentingan imam itu sebagai pribadi, tapi dia menghadirkan di sana pribadi Kristus sendiri. Kemudian kriteria lain dari segi teologis, ya, sahnya suatu perayaan Ekaristi ialah kalau ada materi dan forma, ya, istilah teknis. Apa itu materi Ekaristi? Materi sakramen Ekaristi ialah roti dan anggur. Ya. Materi dalam arti ya benda, materi yang akan menjadi simbol, tanda. Ya. Simbol dalam hal ini simbol kehadiran Kristus sendiri. Lalu apa forma dari sakramen Ekaristi? Formanya ialah seluruh doa syukur agung. Jadi kalau imam yang sah tadi ya, dia merayakan Ekaristi, ya, dia mendaraskan seluruh doa syukur agung, kemudian di sana mengkonsekrir roti dan anggur yang adalah simbol tadi, materi tadi, menjadi tubuh dan darah Kristus. Di situ sebuah perayaan Ekaristi itu menjadi sah. Ya. Jadi pertanyaan sah atau tidak itu bukan dari segi umat kita yang ikut berpartisipasi dalam Ekaristi. Ya. Kalau dari pihak kita tentu pertanyaannya kita pantas atau tidak, layak atau tidak, hati kita siap atau tidak mengikuti suatu perayaan Ekaristi. Tapi kalau pertanyaannya sah atau tidak, ya, jawabannya dari segi ya, teologis dan dari segi hukum. Jadi itu menjadi pertanyaan umum yang baik kita pahami bersama dalam arti apa perayaan live streaming dan apakah perayaan itu sah atau tidak. Kita semua satu paham bahwa sah dan tidaknya suatu perayaan itu dari segi teologis dan dari segi hukum, juga dari imam yang bertindak sebagai in persona Christi. Tentu saja pemaknaan kita tentang Ekaristi tidak hanya dari segi hukum dan teologis. Kita sebagai umat, sebagai anggota gereja, ketika kita merayakan, ikut serta merayakan Ekaristi, tentu juga ya, sebagai manusia yang memiliki ya, kemampuan indrawi, ya, juga memiliki kemampuan berpikir, merasakan sesuatu, kita tentu saja ya, merasa bahwa ada sesuatu yang kurang ya, dalam perayaan Ekaristi live streaming. Oleh karena itu, dalam situasi khusus ini, kita menyebut bahwa yang terjadi dalam perayaan live streaming ini suatu ya, komunio batin. Jadi bukan sifatnya kehadiran yang langsung, ya, sakramental, tetapi sifatnya batinnya. Kita tentu merasa ini sesuatu yang kurang, karena sebagai makhluk indrawi kita terbiasa dan memang kita membutuhkan kehadiran, perjumpaan dengan orang lain. Juga kita sangat membutuhkan simbol-simbol yang membantu kita untuk memaknai sesuatu yang sifatnya spiritual. Dan sekarang kita merasakan dalam situasi ini bahwa simbol utama, ya tadi yang saya katakan sebagai materi dalam sakramen Ekaristi itu tidak sungguh-sungguh menyentuh kita ya. Jadi kita hanya melihat, ya, kita harus puas dengan melihat di layar, kita tidak lagi menerima Ekaristi, menerima tubuh Kristus itu secara langsung seperti dalam situasi biasa. Tapi dalam situasi khusus ini baik juga kita mengerti dan merefleksikan bahwa kita di sini sungguh-sungguh merasakan bahwa simbol itu menjadi terbatas. Kita mungkin bisa membayangkan jemaat-jemaat awal dulu, ya, mereka juga mengalami suatu situasi khusus ketika mereka dikejar-kejar oleh orang-orang anti-Kristen. Jemaat itu harus berdoa di katakombe secara tersembunyi, dan kita tidak tahu ritus mana yang mereka lakukan. Tetapi kita yakin dan percaya bahwa mereka bertahan dalam pengejaran itu karena mereka memiliki suatu keyakinan ya, batinia, secara suatu keyakinan spiritual bahwa Yesus sendiri memang sungguh mewariskan perayaan ini, mengamanatkan Ekaristi ini. Dan itulah yang kiranya menguatkan jemaat dalam situasi khusus. Demikian juga kita sekarang. Di zaman ini situasi kita, situasi khusus ialah ya, kita dibatasi secara fisik dan secara dalam konteks secara sosial.
Maka dalam arti itu kita berhadapan dengan situasi khusus. Maka dalam situasi ini, baiklah kita memaknai kembali mengapa komunio batin itu menjadi penting. Ya. Kalau kita kembali ya, memaknai bagaimana Yesus mewariskan amanat Ekaristi ini kepada kita, dan kita melihat perjalanan perayaan Ekaristi itu dari masa ke masa sampai kepada kita sekarang, para ahli mengatakan bahwa tidak ada orang yang belum dapat merekonstruksi apa persisnya suatu perayaan Ekaristi pertama kali terjadi, gitu ya. Jadi kita hanya meyakini ya, dari zaman ke zaman mewariskan bahwa rangkaian perayaan Ekaristi itu berkembang ya, dari tahap ke tahap, dari masa ke masa. Kalau jemaat awal mereka hadir ya, berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memecah-mecahkan roti. Kalau kita sekarang dengan liturgi yang sangat meriah, tetapi jangan kita membayangkan bahwa liturgi itu sudah jadi dalam waktu yang singkat. Dalam perjalanan berabad-abad, ritus liturgi itu menjadi berkembang, menjadi lebih meriah. Maka sekarang kita mengenal ya, ada ritus pembukaan, ya, kemudian ada liturgi sabda, ada liturgi Ekaristi, kemudian ada ritus penutup. Dan di situ berarti kita melihat bahwa ya, ikatan yang mempersatukan gereja itu sifatnya batinia, sifatnya spiritual. Ketika dalam situasi ini kita mengalami bahwa simbol-simbol utama itu ya, menjadi terbatas, dan kita sebagai manusia makhluk indrawi tidak lagi mampu mencerap simbol itu ya, yang sekarang dibatasi oleh situasi ini, yang menjadi penting bagi kita, yang menjadi sentral memang batin kita, ya, memang ikatan secara spiritual. Kalau kita menyimak baik-baik apa yang dikatakan, dibacakan oleh imam ya dalam doa syukur agung kedua, sebelum imam akan mengkonsekrir roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, imam mendaraskan suatu doa yang bagi saya maknanya sangat kuat untuk membantu kita mengerti ikatan batin, ikatan spiritual bagi seluruh gereja ketika perayaan Ekaristi itu dirayakan. Imam mengatakan demikian ya. Sungguh kuduslah engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat, separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Jadi kalau kita menyimak doa ini yang diucapkan oleh imam ketika akan mengkonsekrir roti dan anggur, di situ kita mendengar bahwa suatu perayaan ini yang dirayakan oleh imam dimanapun di suatu tempat, entah di Vatikan, entah di suatu daerah terpencil di Indonesia, ketika imam mendaraskan itu, di sana ditegaskan bahwa kita ini disatukan secara batinnya. Bukan hanya gereja lokal setempat di mana imam merayakan Ekaristi, tapi seluruh gereja universal. Dan kesatuannya itu sifatnya batinnya, ya. Sifatnya spiritual. Yang saya mau katakan di sini ialah bahwa bukan simbol itu tidak penting. Simbol itu penting. Kita manusia membutuhkan simbol. Kita membutuhkan tanda untuk membantu kita mengerti sesuatu yang sifatnya batinnya, sifatnya spiritual. Tapi dalam situasi seperti ini, kita di sini diajak untuk belajar bahwa simbol itu bermakna, simbol itu berbicara, kalau dia didasarkan pada suatu kesadaran spiritual, kesadaran batinnya manusia yang sungguh-sungguh mendasar. Yesus juga sebetulnya dalam kehidupannya dia mengajarkan prinsip ini ya. Ketika dia melakukan mujizat-mujizat, melakukan tanda-tanda, orang melihatnya, tanda-tanda itu, dia menyadarkan mereka, mengajak mereka untuk mengerti bahwa yang penting bukan apa yang kamu lihat itu, tentang penggandaan roti, tentang orang yang disembuhkan, bukan itu ya. Simbol itu, tanda itu harus membantu kamu ya, terutama supaya iman kamu bertumbuh ya.
Jadi di sini dengan cara berpikir ini kita diajak untuk berefleksi bahwa dalam situasi khusus seperti ini, aspek ikatan batinnya, ikatan spiritual, baik dalam suatu gereja lokal maupun seluruh gereja semesta menjadi begitu penting. Jadi kita tidak perlu merasa bahwa karena sesuatu yang kurang secara simbolik, kemudian kalau begitu perayaan live streaming itu kurang bermakna. Bukan itu. Kita sadar ada sesuatu yang kurang, tapi kita tahu bahwa ada aspek lain yang diwariskan oleh gereja yang membuat pemaknaan kita menjadi tetap kuat, ya. Menjadi mendapatkan fondasi yang stabil, yang mantap, gitu ya. Mungkin untuk menjelaskan ya, memberi ilustrasi bahwa simbol dan tanda itu pada saat-saat tertentu memang terbatas. Jadi di satu pihak kita sebagai manusia, makhluk indrawi, kita memang membutuhkan simbol dan tanda. Tetapi pada situasi tertentu, yang penting bukan lagi bergantung pada simbol itu, tetapi kita sendiri. Mungkin tidak persis mengatakan apa yang harus kita maknai, tapi kiranya memberi gambaran. Bayangkanlah bahwa Anda berjalan mengendarai kendaraan di suatu perempatan, di sana ada lampu merah. Kita tahu bahwa lampu itu sebagai tanda, ya. Lampu hijau berarti kita berjalan terus, lampu merah kita harus berhenti, lampu kuning berarti kita berhati-hati, bersiap, gitu ya. Jadi bayangkan bahwa ada kesalahan teknis, mati lampu di sana, ada suatu kaos di sana, kekacauan. Maka kita tahu bahwa pada saat ini, pada situasi seperti itu, simbol atau tanda tadi menjadi terbatas. Dan kita tidak lagi harus bergantung pada suatu tanda dan simbol. Dan di saat itu, yang harus menentukan adalah kita sendiri. Kita tahu bahwa dalam situasi khusus seperti itu, bisa terjadi kecelakaan, bisa terjadi kekacauan, maka kita sendiri. Kita mau menghindari kecelakaan. Kalau ada orang yang mengatur kita pada situasi seperti itu, ada polisi yang membuat lalu lintasnya menjadi baik, ya, kita sangat dibantu. Tetapi di saat seperti itu kita tahu sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa pada situasi tertentu simbol dan tanda itu menjadi terbatas. Dan yang harus menentukan, yang harus menjadi utama ialah manusia sendiri, kemampuannya untuk memutuskan, untuk merasakan, untuk memaknai sesuatu. Keterbatasan simbol ini tidak mengurangi nilai kalau manusia dari dirinya sendiri dia memaknai sesuatu, dia sendiri secara batinnya mau tetap menunjukkan bahwa dialah yang mengendalikan makna itu, dialah yang membuat sesuatu itu tetap. Nah, ketika kita mengalami bahwa ritus dan simbol itu tidak lagi mutlak, ya, menjadi terbatas, dan aspek batinnya, spiritual itu menjadi penting, maka di sini kita merefleksikan bahwa kita tidak lagi hanya mencari Tuhan di gereja, di tempat ibadah, atau di suatu tempat yang harus istimewa, yang spektakuler, ya. Tapi mungkin ini suatu kesempatan bagi kita untuk merefleksikan bahwa kita membiarkan diri kita, membuka hati kita, membuka rumah kita, supaya Tuhan yang datang. Seperti Tuhan yang berkata kepada Sakeus, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi mungkin dalam situasi sulit ini, Tuhan juga berkata kepada setiap kita, hari ini saya mau menumpang di rumah kamu. Hari ini biarkan hatimu terbuka, saya mau datang, mengunjungi engkau, masuk dalam hatimu. Dan Yesus sendiri, bukan lagi suatu tanda, bukan lagi suatu simbol, tapi Yesus mau datang. Dia sendiri menyapa kita. Jadi dalam situasi yang sulit ini, kita diajak juga untuk melihat sesuatu yang positif, ya. Belajar sesuatu yang sifatnya justru lebih mendasar, yang membuat iman kita justru semakin kuat dan semakin mantap. Atau juga di sini kita merefleksikan, ya, bahwa
ketika ritus di altar itu menjadi terbatas, kita tahu bahwa Ekaristi dimensinya bukan hanya selesai dengan ritus sakramental. Kita semua mengerti itu, bahwa dimensi yang lain dari Ekaristi ialah dimensi perutusan. Ketika kita membawa pesan buah-buah Ekaristi itu dalam kehidupan kita. Itu kita tunjukkan dalam solidaritas kita, kasih kita kepada sesama, cinta kita kepada alam semesta, turut merawat rumah bumi bersama. Itu menunjukkan bahwa kita membawa pesan Ekaristi itu, kita tidak tinggalkan di altar, kita tidak tinggalkan di gereja, tetapi kita membawanya, kita memperdalam aspek itu, mewujudkannya dalam pengalaman konkret kita, perjumpaan kita dengan sesama. Dan itu ini sekali lagi suatu kesempatan untuk memperdalam aspek itu. Ya, kita membayangkan juga dalam kitab suci, seorang prajurit berkata kepada Yesus, "Saya tidak pantas, Tuhan datang kepada saya, bersabdalah saja maka saya akan sembuh." Doa yang sama yang kita ucapkan sebelum kita menerima komuni. Demikian juga sekarang, mungkin ini suatu kesempatan untuk kita menghayati kembali doa itu, bahwa kita tidak pantas. Tuhan datang, Tuhan bersabda. Meskipun secara sakramental itu tidak terjadi, tetapi kita secara batinnya membuka hati kita, membiarkan Tuhan sendiri yang masuk dalam hati kita, membuat kita menjadi pantas untuk menerima kehadirannya. Kiranya permenungan dan refleksi kita kali ini memberikan peneguhan, memberikan kekuatan bagi kita semua, meskipun dalam situasi sulit, kita diberi kemungkinan, kita ditantang untuk merefleksikan dan kembali kepada makna yang lebih dalam dari keutuhan kesatuan Ekaristi, yaitu kesatuan batinia dengan seluruh gereja di mana Kristus sendiri menjadi sentral, menjadi pusat dari persekutuan gereja kita. Tuhan memberkati kita semua.